Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhadaradi Ananda dengan NIM 2004-2078. Pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan salah satu materi mata kuliah Teknologi Informasi Komunikasi, yaitu mengenai perangkat keras dan perangkat lunak. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu definisi. Sistem adalah suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan. Yang kedua, sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Yang ketiga, tujuan pokok dari sistem komputer adalah untuk mengolah data menjadi informasi. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi komputer. Klasifikasi komputer dibagi dalam beberapa klasifikasi. Itu yang pertama berdasarkan jenis data yang diolah, yang kedua kemampuan komputer, yang ketiga ukuran fisik, yang keempat bidang masalah. Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Untuk poin yang pertama, yaitu berdasarkan jenis data yang diolah, itu ada terdiri dari tiga. Yang pertama, komputer analog atau disebut analog komputer, itu digunakan untuk mengolah data kualitatif. Yang kedua, komputer digital atau digital komputer, itu digunakan untuk mengolah data kuantitatif. Dan yang ketiga, yaitu komputer hybrid atau hybrid komputer, merupakan kombinasi komputer analog dan komputer digital. Selanjutnya untuk pembahasan poin kedua, yaitu berdasarkan kemampuan komputer. Yang pertama terbagi atas tiga, yaitu small scale computer, yang kedua medium scale computer, yang ketiga large scale computer. Untuk penjelasan poin ketiga, yaitu berdasarkan ukuran fisik, juga terdiri dari dua, yaitu komputer mini atau mini komputer, dan yang kedua adalah komputer mikro. Lalu untuk poin berdasarkan bidang masalah, itu juga terdiri dari dua, yaitu special purpose computer dan general purpose computer. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi komputer. Komputer terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, yaitu hardware atau perangkat keras, merupakan peralatan dalam bentuk fisik yang menjalankan sistem komputer. Yang kedua, software atau perangkat lunak, rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi menyelesaikan masalah yang dikehendaki. Yang ketiga, brainware atau perangkat pikir. Orang yang digunakan adalah orang yang menggunakan komputer. Lalu hardware terdiri dari yang pertama adalah input device, yang kedua proses device, dan yang ketiga adalah output device. Dan alurnya bisa kita lihat seperti contoh di PPT kali ini. Input, proses, output menjadi konversi dan nyala. Dan ini adalah alur untuk konfigurasi hardware.
Untuk keterangan gambar di atas tadi, CU atau Control Unit digunakan untuk mengatur dan menjalankan instruksi dalam urutan yang telah ditetapkan. Yang kedua, ALU atau Arithmetic and Logic Unit merupakan bagian perangkat keras yang berhubungan langsung dengan perhitungan aritmetik. Yang ketiga, RAM atau Random Access Memory. RAM merupakan memori yang membaca dan menulis. Yang keempat ada ROM atau Read Only Memory. ROM merupakan memori yang dapat membaca saja, tidak sama seperti RAM yang juga bisa menulis. Lalu jenis-jenis RAM itu terbagi menjadi 4. Yang pertama SRAM atau Static RAM. Yang kedua DRAM atau Dynamic RAM. Yang ketiga NVRAM. Yang kelima FRAM atau Ferroelectric RAM. Lalu jenis-jenis ROM juga terdapat 3 buah, yaitu yang pertama PROM atau Programmable ROM. Yang kedua EPROM atau Erasable ROM. Yang ketiga EEEPROM atau disebut dengan Electrically Erasable Programmable ROM. Kita lanjut ke pembahasan mengenai tentang control unit. Control unit merupakan salah satu bagian dari CPU yang berfungsi untuk mengontrol dari data atau instruksi. Contohnya bisa kita lihat seperti yang dipaparkan pada materi. Lalu untuk Arithmetic and Logic Unit, alurnya sudah bisa kita lihat di materi. Untuk penjelasannya yaitu memori, CU, ALU dihubungkan oleh bus. Bus juga dibedakan menjadi 3 fungsi, yaitu 1. Control bus, yang kedua address bus, yang ketiga data bus. Klasifikasi software. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi software. Klasifikasi software terbagi menjadi 3, yaitu sistem operasi atau operation software. Artinya yaitu perangkat lunak yang dihubungkan dengan pelaksanaan program dan koordinasi dari aktivitas sistem komputer. Yang kedua yaitu bahasa pemrograman, yaitu bahasa komputer yang digunakan untuk menulis instruksi-instruksi program untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh programmer. Yang ketiga, program paket, program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem operasi atau operating system. Fungsi dasarnya yaitu yang pertama untuk menjadwalkan tugas, yang kedua mengelola sumber daya perangkat lunak dan perangkat keras, yang ketiga menjaga keamanan sistem, yang keempat memungkinkan pembagian sumber daya untuk beberapa pemakai, yang kelima
menyimpan catatan pemakai. Yang keenam, menangani interrupt. Selanjutnya kita masuk ke bahasa pemrograman. Adapun bahasa pemrograman yang dikenal saat ini. Yang pertama, bahasa tingkat rendah atau yang disebut dengan low level language. Contohnya yaitu bahasa mesin dan bahasa racitan. Yang kedua, bahasa tingkat menengah atau middle level language. Contohnya yaitu bahasa C. Yang ketiga, bahasa tingkat tinggi atau disebut high level language. Contohnya yaitu Basic, COBOL, Pascal, PL atau I, dan Algo. Selanjutnya kita masuk ke poin program paket. Program paket yaitu program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Program paket digunakan untuk aplikasi bisnis secara umum, aplikasi khusus di bidang industri, aplikasi untuk meningkatkan produktivitas organisasi atau perusahaan, dan aplikasi untuk produktivitas perorangan. Contohnya, Lotus 123, Database, dan Workstar. Selanjutnya kita masuk ke poin brainware. Brainware dikelompokkan menjadi 3, yaitu operator. Yang pertama, operator. Operator merupakan seseorang yang mengoperasikan mesin komputer atau dapat pula dikatakan dengan seseorang yang menjelaskan tindakan untuk dilaksanakan. Yang kedua, programmer, yaitu seseorang yang tugas merancang, menulis, dan menguji komputer. Yang ketiga, sistem analis, yaitu seseorang yang bertugas untuk melakukan spesifikasi penyelesaian masalah. Instalasi komputer bisa kita lihat seperti materi yang dipaparkan di depan. Input device menuju CPU, proses device, kamera, sensor, video, internet, output device, dan modem. Yang pertama yaitu, lalu kita masuk ke penjelasan peralatan sistem komputer. Peralatan input yang pertama ada keyboard, mouse, joystick, scanner, light pen, trackball, touchscreen, magnetic ink, character reader atau MICR, selanjutnya optical character reader atau OCR, optical mark recognize reader, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu perangkat output. Yang pertama ada monitor, yang kedua printer dan plotter, yang ketiga proyektor, yang keempat ada mikrofon. Yang ketiga yaitu
peralatan input atau output. Yang pertama yaitu disk drive, yang kedua tape drive, yang ketiga modem, yang keempat internet, yang kelima PCMCIA, yang ketujuh boot, yang kedelapan switch, dan yang kesembilan adalah printer. Selanjutnya yaitu peralatan sistem komputer. Itu ada yang ke-10 input atau output card, I atau O card. Yang ke-11 ada SCII card. Yang ke-12 terminal. Yang 13 CD-ROM atau compact disc read only memory. Ke-14 CD read and writer. Ke-15 ada DVD-ROM. Ke-17, ke-16 ada DVD read and writer. Yang keempat yaitu peralatan proses atau CPU. Yang pertama ada mainboard atau motherboard. Yang kedua ada I atau O card. Yang ketiga ada SCII card. Yang kelima ada VGA atau Video Graphic Adapter card. Yang kelima ada prosesor. Yang keenam ada RAM atau Random Access Memory. Yang ketujuh ada caku daya. Yang kelima yaitu media penyimpanan data atau storage. Yang pertama ada floppy disk. Yang kedua hard disk. Yang ketiga tape. Yang keempat CD atau compact disc. Yang kelima ada DVD atau digital video disc. Yang ketujuh ada flash disk. Monitor dapat dibagi menjadi beberapa sudut pandang. Yang pertama, dari sudut pandang tampilan, terdiri dari dua, yaitu alphanumeric display, yang kedua graphic display. Yang kedua dari sudut pandang warna. Yang pertama ada monochrome display, yang kedua ada color display. Color display ini juga terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama ada CGA atau Color Display Adapter. Yang kedua ada AGA atau Exchange Graphic Array. Yang ketiga ada VGA, yaitu Video Graphic Adapter. Yang keempat ada SVGA, yaitu Super Video Graphic Adapter. Dan yang terakhir ada XPG. Selanjutnya, peralatan sistem dan komputer yaitu printer dan plotter. Ini merupakan alat yang digunakan untuk mencetak grafik, gambar, dan data lain pada selembar kertas. Printer juga terbagi menjadi 3 jenis, yaitu impact printer atau printer ketuk. Yang kedua, non-impact printer atau printer tanpa ketuk. Yang ketiga ada thermal printer.
Selanjutnya kita masuk ke perkembangan komputer. Yang pertama yaitu perkembangan hardware. Kemajuan teknologi yang dibuat manusia telah mengubah bentuk dari fungsi komputer dalam beberapa generasi, yaitu yang pertama, generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959. Masih sangat sederhana dan kompleks pada tahun ini. Ciri-cirinya yaitu ukuran fisiknya besar, kecepatan prosesnya lambat, cepat panas, membutuhkan listrik besar, menggunakan tabung hampa udara, lalu memorinya menggunakan cold storage. Masih menggunakan bahasa mesin, lalu yang terakhir menggunakan konsep storage program. Untuk generasi kedua yaitu tahun 1959 sampai 1965. Pada tahun ini dibuat untuk menyempurnakan bentuk dari komponen. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, komponennya telah menggunakan transistor. Yang kedua, ukuran fisiknya itu lebih kecil. Yang ketiga, prosesnya menjadi lebih cepat. Yang keempat, tidak cepat panas. Yang kelima, lebih hemat listrik. Yang ketujuh, memori yang digunakan lebih besar. Yang kedelapan, menggunakan bahasa tingkat tinggi. Lalu generasi ketiga yaitu pada tahun 1965 sampai 1970. Pada generasi ini, penyimpanan memorinya menjadi lebih besar dan diletakkan di luar. Ciri-cirinya seperti yang pertama, komponennya telah menggunakan IP. Yang kedua, kecepatan prosesnya lebih cepat. Yang ketiga, membutuhkan listrik lebih hemat. Yang keempat, memorinya lebih besar dan dapat menyimpan sampai ribuan karakter. Yang kelima, menggunakan penyimpanan luas. Yang keenam, dapat digunakan untuk multiprocessing dan multiprogramming. Yang ketujuh, telah dibuat alat input dan outputnya. Lalu generasi keempat, yaitu tahun 1970 sampai 1985. Pada generasi ini dibuat dengan menggabungkan beberapa IC yang didapatkan. Ciri-cirinya yaitu satu, telah menggunakan LSI. Yang kedua, LSI dikembangkan menjadi VLSI. Yang ketiga, chip yang digunakan telah berbentuk segi empat. Lalu untuk perkembangan software, yang pertama, bahasa generasi pertama, yaitu program yang digunakan untuk menjalankan komputer masih menggunakan bahasa mesin. Contohnya yaitu 1101 011010010101010 diartikan ADD. Yang kedua yaitu bahasa generasi kedua. Selain bahasa mesin masih ada bahasa rakitan yang biasanya dikenal dengan bahasa generasi kedua.
Bahasa rakitan disamakan dengan bahasa tingkat rendah karena kasih dibutuhkan suatu penerjemah untuk menjalankan perintahnya. Karena masih dibutuhkan suatu penerjemah untuk menjalankan perintahnya. Lalu bahasa generasi ketiga, pada bahasa generasi kedua masih menimbulkan kesulitan, maka dibutuhkan bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, Pascal, BASIC. Program ini disebut dengan bahasa generasi ketiga. Bahasa generasi keempat. Pembuatan bahasa generasi keempat ditujukan untuk memudahkan pengguna pada proses pengambilan keputusan. Yang kelima yaitu bahasa generasi kelima. Bahasa generasi kelima adalah bahasa pemrograman yang digunakan pada expert system. Expert system dibuat untuk memudahkan seseorang programmer dalam membuat sebuah program seperti layaknya seorang pakar sistem. Lalu ada komponen sistem komputer. Yang pertama yaitu unit pemroses atau CPU. Yang kedua ada main memory. Yang ketiga ada perangkat masukan dan keluaran. Yang keempat ada interkoneksi antar komponen. Kita masuk ke pembahasan pertama yaitu pemroses atau CPU. Unit pemroses mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data yang terdiri dari ALU, CPU, dan register. Yang kedua, berfungsi mengendalikan operasi komputer di dalam pemrosesan data, menghitung operasi logik dan mengirim data dengan membaca instruksi dan memori dan mengeksekusi. Lalu ada main memory. Memori berfungsi untuk menyimpan data dan program dan bersifat volatil. Memori dibagi menjadi dua, yaitu main memory dan secondary memory. Lalu selanjutnya yaitu perangkat masukan atau keluaran. Perangkat masukan dan keluaran berfungsi memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal. Perangkat ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Perangkat masukan, 2. Perangkat keluaran, dan yang ketiga perangkat pengendali. Interkoneksi antar komponen struktur dan mekanisme yang menghubungkan antara pemroses, main memory, perangkat masukan, dan keluaran. Lalu ada organisasi sistem komputer. Yang pertama ada boot, kedua penyimpanan data, yang ketiga register, yang keempat ada cache memory, yang kelima ada random access memory, yang keenam ada memory extension, yang ketujuh ada direct memory access. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.